Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, dan saat ini kita berada pada persekutuan doa masa Paskah 2 Selasa tanggal 26 April 2022 dengan tema Kebangkitan Kristus menumbuhkan keberanian dan harapan. Diambil nanti dari Ester 8 ayat yang pertama hingga yang ke-17. Mari Bapak, Ibu, Eyang, dan Saudara semua, kita masuk ke dalam ibadah dengan kita ambil saat teduh. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup? Bapak, Ibu, Saudara, dan Eyang yang berbahagia pada malam hari ini, saya berharap semua dalam keadaan sehat dan dalam limpahan berkat Tuhan Yesus Kristus. Memulai pada persekutuan doa malam hari ini, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 64, baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Kidung Jemaat 64, 1, 2, dan 3. Mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa,
penyertaan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami boleh selesaikan kewajiban kami masing-masing dengan baik hingga pada saat ini Engkau pertemukan kami di dalam persekutuan doa keluarga secara online dan onsite. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Cahyo Raharjo, kita angkat satu pujian lagi dari Kidung Jemaat 49, bait yang pertama dan kedua. Makasih Mbak Dina bonusnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Monggo Pak Cahyo, kami serahkan sepenuhnya. Bapak Ibu dan Saudara, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik ada yang di gereja maupun yang di rumah atau di tempatnya masing-masing. Selamat malam semuanya. Puji Tuhan kita boleh berkumpul, boleh mengadakan persekutuan doa pada malam hari ini. Persekutuan doa pada malam hari ini merupakan masa Paskah yang kedua, bahan setelah tadi disampaikan dari Ester 8 ayat 1 sampai 17 dengan tema kebangkitan Kristus menumbuhkan keberanian dan harapan. Sebelum kita membuka Alkitab, mari kita berdoa dahulu. Kita siapkan hati pikiran kita. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur berkat dan penyertaan-Mu pada kami semuanya, sehingga pada malam hari ini boleh berkumpul untuk mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuntun dan sertai kami yang membaca firman Tuhan ataupun kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berfirman, kami siap untuk mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan doa permohonan ucapan syukur kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Untuk membaca firman Tuhan, kami minta tolong Bu Julius.
Bacaan pada malam hari ini diambil dari Ester 8 ayat 1 sampai dengan 11. Ya. Bacaan pada malam hari ini diambil dari Ester 8 ayat 1 sampai dengan 17. Perintah raja yang menguntungkan orang Yahudi. Pada hari itu juga Raja Ahasveros mengaruniakan harta milik Haman, seluruh orang Yahudi, kepada Ester, sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja, serta sembahnya. Jikalau baik pada pepandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba, maka jawab Raja Ahasveros kepada Ester, sang ratu, serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja, karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah dari India sampai Ethiopia, 127 daerah, dan kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasveros
dan dimeterai dengan cincin meterai raja, lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakkan di pekudaan. Dikirimkanlah surat-surat yang isinya, Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama, di segala daerah Raja Ahasweros, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan, dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Demikian sabda Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Julius yang telah membacakan firman Tuhan dari Ester 8 ayat 1 sampai yang ke-17. Sekali lagi tema pada malam hari ini, kebangkitan Kristus menumbuhkan keberanian dan harapan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa takut pada diri manusia merupakan hal yang lumrah atau wajar. Dan semua orang tentu pernah mengalaminya. Rasa takut bisa membuat seseorang itu hanya berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, tidak berani berontak, atau mungkin juga ada yang bersikap legowo atau ya wis lah gitu loh. Atau bisa bersikap banyak hal. Bapak Ibu, kalau ketakutan ini kita tidak mengusirnya atau tidak melawan ketakutan ini, maka kita tidak akan mengalami kemajuan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, keberanian bisa membantu seseorang mencapai hal-hal yang besar dan luar biasa. Dengan keberanian, seseorang bisa membebaskan diri dari rasa takut dan akhirnya dapat melangkah dan memunculkan tindakan yang kreatif dan inovatif. Kita sering mendengar istilah break the limit
atau istilah lain misalnya melampaui batas. Ini semua dilakukan karena salah satunya ingin menghilangkan rasa takut dan ingin menggapai harapan yang lebih baik. Harapan akan adanya perubahan dalam kualitas hidup mereka. Inilah yang membantu memunculkan sikap berani dalam diri manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan Alkitab tadi di Ester 8 ayat 1 sampai 17, kita bisa membaginya dalam 3 hal. Yaitu yang pertama di ayat 1 sampai 2, di mana menerangkan tentang keberanian Ester dan menerangkan Mordekai diangkat menjadi pejabat tinggi. Yang kedua di ayat 3 sampai 8, di mana menerangkan Ester dan Mordekai mengantisipasi dampak dari dekret Haman. Dan yang ketiga di ayat 9 sampai 17, di mana menerangkan keberanian bangsa Israel menghadapi musuh-musuhnya. Saya akan coba uraikan. Yang pertama di Ester 8 ayat 1 sampai 2 tentang keberanian Ester dan Mordekai diangkat menjadi pejabat tinggi. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Haman telah disulakan di tiang penyulaan yang ia persiapkan sendiri sebenarnya untuk Mordekai. Tetapi dengan keputusan raja, justru Hamanlah yang disulakan. Kematian Haman ini tidak serta-merta menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Yahudi. Kenapa demikian? Karena sebelumnya Haman telah mengeluarkan dekret yang dimeteraikan dengan cincin raja, dan dekret yang dikeluarkan oleh Haman ini berisi untuk pemusnahan bangsa Yahudi di dalam kerajaan Ahasiweros. Dan dekret ini tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan hukum orang Median dan Persia pada saat itu. Namun demikian, tindakan yang diambil raja sangat menguntungkan bangsa Yahudi. Pertama-tama raja menyerahkan semua harta milik Haman kepada Ester, dan Ester menyerahkan kuasa harta Haman ini kepada Mordekai orang Yahudi. Ester juga telah memberitahukan pertautan antara dirinya dengan raja, sehingga raja juga memberikan kuasa dan kedudukan sebagai pejabat tinggi kepada Mordekai untuk menggantikan Haman. Yang kedua, Ester 8 ayat 3 sampai 18, di mana Ester dan Mordekai mengantisipasi dampak dari dekret Haman. Setelah Mordekai diangkat menjadi pejabat tinggi kerajaan, Ester tetap menjadi juru bicara yang berani dalam membela orang-orang Yahudi di hadapan raja. Ester meminta kepada raja untuk menarik dan membatalkan dekret Haman. Tetapi raja menolaknya karena hukum Media dan Persia atau aturan yang telah dikeluarkan tidak mungkin ditarik kembali. Terhadap permintaan ini, akhirnya raja memberikan kekuasaan, keleluasaan kepada Ester dan Mordekai untuk mengantisipasi dan membatalkan dampak dari dekret Haman dengan memberikan cincin meterai raja. Cincin meterai ini memberikan kekuatan yang mengikat pada segala yang mereka tulis dan yang mereka sebarkan. Yang ketiga, Ester 8 ayat 9 sampai 13 tentang keberanian bangsa Israel menghadapi musuhnya.
Ester, Mordekai dibantu dengan para panitera raja menemukan cara untuk membatalkan dekret dari Haman. Mordekai atas nama raja memberikan kesempatan kepada orang Yahudi untuk mempertahankan diri dan bahkan diperbolehkan menyerang balik kepada orang-orang yang akan membinasakannya, orang-orang yang akan menyerangnya. Surat atas nama raja ini menjadi kekuatan bagi bangsa Yahudi untuk berkumpul, untuk menghimpun kekuatan dan menyerang orang-orang yang akan membinasakannya. Dengan demikian, rancangan jahat Haman tidak berjalan dengan baik dan bahkan berbalik menyerang mereka sendiri. Hingga akhirnya bangsa Yahudi bisa diselamatkan. Semuanya berkat kegigihan Mordekai, keberanian Ester, dan persatuan dari bangsa Yahudi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang sebenarnya diajarkan lewat kisah Ester ini? Kisah Ester ini secara jelas menunjukkan bahwa ia berani mengangkat perkara ketidakadilan yang dialami oleh orang Yahudi di depan raja. Sekalipun hal ini bisa mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ester bersikap solider dan mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang Yahudi yang menderita. Menyamakan dirinya dengan orang-orang Yahudi yang menderita. Keberpihakan ini berarti tidak harus memusuhi pihak lain. Memihak berarti memberi perhatian, mendampingi, dan membela yang benar. Ester dan Mordekai tidak membebaskan rekan-rekan sebangsanya dari tanggung jawab, tetapi membantu mereka menjadi subjek penyelamatan mereka sendiri. Mereka memerintahkan berkumpul dan membangkitkan rasa optimis bahwa mereka bisa mengalahkan para penyerang mereka yang akan membinasakan mereka. Akhirnya dengan persatuan, kekuatan ini membangun kesadaran dan kesatuan yang kuat untuk mempertahankan dan menghadapi musuh-musuh mereka, sehingga mereka bisa menang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada Paskah kemarin merupakan meterai dari Allah kepada kita. Allah menyadari hukum dosa tidak dapat ditarik kembali atau tidak akan ditarik kembali. Oleh karena itu, Allah melalui Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia, rela menderita, mati, dan bangkit kembali pada hari yang ketiga untuk mengalahkan maut. Inilah meterai dari Allah, yaitu Allah sendiri meminimalkan dampak dosa kepada kita yang percaya kepadanya. Sudahkah kita menerima dan merasakan meterai kebangkitan Kristus itu dalam diri kita? Sekali lagi, sudahkah kita menerima dan merasakan meterai kebangkitan Kristus itu ada dalam diri kita masing-masing? Kalau meterai kebangkitan Kristus itu ada dalam diri kita, tentunya kebangkitan Kristus itu akan menumbuhkan keberanian dalam diri kita untuk menjalani dan menghadapi kehidupan kita di dunia ini. Untuk seturut dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjalani kehidupan berdasarkan ajaran
kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi kehidupan kita saat ini, di mana kita sudah 2,5 tahun dalam situasi pandemi COVID-19, perubahan apa yang telah terjadi dalam diri pribadi kita? Perubahan apa yang telah terjadi dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam gereja kita? Tentunya banyak sekali yang terjadi. Misalnya kalau kita lihat di gereja kita saat ini, gereja kita sudah mempunyai pendeta yang baru lagi. Gedung gereja juga sudah lumayan. Di depan, di mimbar, di altar juga sudah ada perubahan. Di gedung ini juga sudah mulai ada AC, walaupun masih kurang sebenarnya ya. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini yang harus kita jawab masing-masing adalah perubahan-perubahan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita itu menjadikan kita lebih baik atau tidak? Puji Tuhan kalau kita menjadi lebih rajin berdoa, lebih rajin membaca Alkitab, lebih rajin mendengarkan firman Tuhan, lebih erat dalam keluarga karena lebih banyak waktu bersama-sama, dan lain-lainnya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semangat kebangkitan Kristus, semangat Paskah ini benar-benar menumbuhkan keberanian dan harapan pada diri kita. Menumbuhkan keberanian dan harapan pada keluarga kita, pada gereja kita. Era pandemi akan segera berakhir dan berganti dengan endemi. Kegiatan dan aktivitas masyarakat dan gereja sudah mulai normal kembali. Mari kita mencontoh dari bacaan Alkitab kita tadi, di mana bangsa Yahudi yang pada awalnya mengalami ketakutan karena akan dihancurkan dan dibinasakan, tetapi dengan meterai raja lewat Mordekai, bangsa Yahudi tumbuh keberanian, tumbuh semangat persatuan, dan saling bahu-membahu, saling membantu untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Meterai Allah lewat kebangkitannya, lewat Paskah, menghilangkan ketakutan dosa dan menumbuhkan keberanian, menumbuhkan kekuatan untuk melakukan ajaran kasih Yesus Kristus. Mari kita bangun kesadaran bersama, kesadaran akan persatuan. Mari kita bangun semangat persatuan di jemaat GKJ Mijen ini, sehingga GKJ Mijen ini akan semakin baik dalam kualitas dan kuantitasnya. Amin. Demikian renungan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ada saat teduh buat kita. Saat teduh cukup. Waktu kami serahkan kepada Ibu Yanuar. Terima kasih Pak Cahyo atas firman yang disampaikan, dan Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja dan yang ada di rumah. Kita akan menanggapi firman Tuhan malam hari ini dengan kita ambil bagian dalam ucapan syukur. Kita akan memberikan persembahan. Dan untuk mengiringi persembahan kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 300
Kidung Jemaat 387. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk di dalam saat doa syafaat. Mungkin ada permohonan doa dari keluarga Bapak Ibu yang ada di gereja atau yang ada di rumah, bisa disampaikan. Sekali lagi, mungkin ada yang mau disampaikan dari permohonan doa dari keluarga Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk doa syafaat kita malam hari ini, saya bagi menjadi 3. Untuk Gereja Kristen Jawa Mijen, melingkupi program pelayanan dan komisi, saya memohon dengan kasih Bapak Didit untuk membawakan Pak Didit. Ya, Bu Yan. Siap, nggih, Pak. Nggih. Kemudian yang selanjutnya untuk bangsa dan negara dan anak-anak kita, baik yang sudah selesai di dalam menyelesaikan ujian sekolah maupun yang akan melakukan ujian akhir semester, saya meminta dengan kasih Ibu Ami yang ada di gereja. Kemudian untuk jemaat yang sakit, doa persembahan dan berkat, saya minta dengan kasih Bapak Pendeta Denny. Mari Bapak Ibu kita akan memulai memulai doa syafaat kita pada malam hari ini. Dipersilahkan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji sembah, hormat, syukur kami haturkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang baik, sungguh baik, amat baik, yang senantiasa mencurahkan segala berkat anugerah untuk hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih atas perlindungan-Mu. Terima kasih pula Tuhan untuk kecukupan kebutuhan kami, terlebih Tuhan
untuk kesehatan yang boleh kami miliki. Kami teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang sakit maupun dalam masa pemulihan. Kiranya Kau berkati Tuhan, Kau curahkan berkat kasih-Mu Tuhan, sehingga saudara-saudara kami boleh sembuh, boleh sehat seperti sedia kala. Allah surgawi, kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Ajar kami untuk mematahkan kebangkitan Kristus, agar kami boleh tetap menjalani hidup dan kehidupan dengan seturut dan sekehendak Engkau saja Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kebangkitan Kristus telah menebus dosa kami dan kami dimampukan di dalam menjalani hidup dengan kasih Kristus pula Tuhan. Allah surgawi, kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawa Mijen Tuhan, tempat kami beribadah, tempat kami berjemaat, kiranya Kau berkati setiap program yang ada Tuhan, baik program dari komisi, terkhusus komisi anak, komisi warga dewasa, komisi diakonia, komisi korempa, kiranya Kau berkati satu persatu Tuhan, setiap rancangan yang telah disusun, agar boleh terlaksana dengan baik dan benar. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-Mu, setiap majelis gereja, Kau berkati satu persatu Tuhan, berikan hikmat, marifat, akal budi, kerendahan hati, dan kebijaksanaan Tuhan di dalam setiap apa yang dikerjakan, apa yang diputuskan, agar senantiasa seturut dan sekehendak dengan Engkau saja. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Denny Irawan Tuhan, yang telah Kau tempatkan di dalam pelayanannya di Gereja Kristen Jawa Mijen ini Tuhan. Engkau berikan hikmat, marifat, Kau berikan kerendahan hati, Kau tambahkan hikmatnya Tuhan, agar senantiasa di dalam setiap pelayanannya untuk selalu ingat untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala sesuatu yang Bapak Pendeta Denny Irawan kerjakan akan seturut sekehendak dengan Engkau Tuhan. Demikian Tuhan, doa permohonan kami yang akan dilanjutkan oleh saudara kami yang lain. Selamat malam Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang maha mulia yang kami sembah. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami hingga hari ini. Kami di sini bersama-sama dapat bersekutu dan memuji Engkau Tuhan. Terkhusus pada malam hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, untuk jajaran menteri dan setiap program-program yang direncanakan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk menuju kepada kemajuan negara kami. Mohon Tuhan sertai setiap apa yang diprogramkan dan direncanakan, agar negara kami dapat menuju dengan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk terkhusus juga untuk pemerintahan di Semarang kota ini Tuhan. Untuk setiap program yang ada, untuk setiap rencana yang telah direncanakan Tuhan, mohon Tuhan sertai. Tuhan berkati agar apa yang telah direncanakan dapat sesuai dilaksanakan, sesuai dengan harapan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang telah melaksanakan ujian. Terima kasih Engkau telah menyertai anak-anak kami dalam mengerjakan setiap ujian yang ada Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang telah dikerjakan oleh anak-anak kami itu merupakan proses yang mereka lalui di sekolahan. Dan kami juga berdoa untuk proses yang kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan, yang terus dilaksanakan, baik itu secara tatap muka dan ataupun online Tuhan. Semoga anak-anak kami dapat membanggakan orang-orang tua kami dan juga menuju kemuliaan Tuhan saja. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kepanjatkan ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, inilah Tuhan doa-doa syafaat kami, terkhusus Tuhan pada saat ini kami menaikkan doa kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang tengah sakit,
yaitu Bu Arum dan Bu Erni Gempol yang dalam masa pemulihan. Biarlah Tuhan terus sertai, Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga setiap apa yang diusahakan oleh keluarga ataupun oleh saudara-saudara kami ini betul-betul menjadi saluran kesembuhan yang itu semua dari Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menyertai mereka, biarlah Tuhan sendiri yang menyembuhkan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus, ada kesembuhan yang terjadi atas diri saudara-saudara kami ini. Biarlah tangan Tuhan yang ajaib menyentuh mereka, bahkan menyembuhkan sakit penyakit yang diderita oleh mereka. Tuhan, kami juga berdoa teringat akan saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan mengerti mereka, Tuhan melihat mereka, bahkan Tuhan mau menolong mereka dan menjamah mereka juga. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga mereka yang dengan penuh kasih setia menolong, menyertai, bahkan dengan kasih mau memberkati mereka, mengasihi mereka yang sakit ini. Kami serahkan Tuhan keluarga ini, biarlah Tuhan lancarkan pekerjaannya, Tuhan lancarkan usahanya, bahkan Tuhan limpahkan kesehatan juga bagi keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi kami, anak-anak-Mu, jemaat GKJ Mijen, biarlah Tuhan juga sertai berkati, berikan kami kesehatan, berikan kami anugerah berkat-Mu, sehingga dimanapun kami berada, senantiasa mencurahkan kasih penyertaan Tuhan melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini Tuhan kami juga bersyukur, Tuhan memperkenankan kami untuk kami menaikkan persembahan kami. Walaupun persembahan kami ini sedikit ya Tuhan, biarlah Tuhan juga mau mengkuduskan, Tuhan mau menyucikan, sehingga persembahan kami menjadi layak dan harum di hadapan-Mu. Biarlah persembahan kami ini dapat dipergunakan seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan juga berikan tanggung jawab, Tuhan berikan Roh Kudus-Mu sehingga dapat mengelola persembahan kami ini dengan baik, seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, saat ini kami akan menutup persekutuan ini, baik kami yang ada di gereja untuk pulang ke rumah masing-masing ataupun kami yang ada di Zoom, biarlah Tuhan mau memberkati kami semua untuk kami bisa beristirahat pada malam hari ini dan melanjutkan aktivitas kami untuk esok hari. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mencurahkan berkat bagi kami. Maka dari itu, yang ada di gereja ini saya mohon untuk bangkit berdiri dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saya kembalikan ke Bu Yanuar. Terima kasih Bapak Ibu. Dan kita akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini dengan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 438. Kidung Jemaat 438, bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhan menjadi
Demikian Bapak Ibu, rangkaian persekutuan doa malam hari ini telah usai. Tuhan Yesus memberkati.